Jadi yang pertama gampang faktor risikonya adalah diabetes, kolesterol tinggi, pernah olahraga, merokok lagi. 5 adalah family history. Nah, dokter, dokter kan banyak menangani tadi yang kasus-kasus seperti itu ya. Sekarang kan semakin banyak gitu, menurut data-data klaim dari Manulife ya, semakin banyak nasabah-nasabah kami itu yang klaim itu di usia produktif, dokter. Ya memang. Apakah hal yang sama yang dokter temui dan bagaimana menurut dokter tentang fenomena ini? Ya. Jadi sebenarnya kalau dulu kita masih sekolah, dulu saya masih sekolah itu sakit jantung itu umumnya terkena pada usia-usia tua ya. Usia di atas 50 tahun. Tapi sekarang bergeser ke usia lebih muda. Nah itu kenapa, dokter? Nah itu sebabnya banyak. Yang pertama adalah memang gaya hidup orang usia mudanya yang sekarang itu agak beda dengan yang dulu. Gitu. Kalau sekarang kan hidup lebih gampang ya. Gaya hidup hidup jadi, lebih gampang nih. Kalau kita pagi-pagi belum sarapan, depan ada fast food. Tinggal beli fast food. Terus kalau dulu kita mau buat makanan kan harus masak segala macam. Kalau sekarang tinggal telepon atau tinggal ketik dapat makanan. Iya betul, dokter. Jadi perubahannya cukup drastis. Kemudian pola hidup gak sehat, nggak pernah olahraga. Kemudian juga dia ngerokok. Gitu. Merokok jadi, udah kesebut 2 kali ini teman-teman. Iya, jadi sebenarnya kalau intinya adalah serangan jantung di usia muda itu sama dengan serangan jantung di usia tua. Jadi semua serangan jantung itu adalah mengumpulkan faktor risiko. Gitu. Jadi faktor risiko itu kalau misalkan satu dikumpulin jadi banyak. Jadi makin mudah untuk terkena serangan jantung. Jadi yang pertama gampang faktor risikonya adalah diabetes. Kemudian kedua kolesterol tinggi. Ketiga dia nggak pernah olahraga, sedentary lifestyle. Kemudian yang keempat adalah dia merokok lagi atau vape. Kemudian yang kelima adalah family history. Jadi bapaknya kena serangan jantung pada usia muda. Jadi kurang dari 50 tahun udah terkena serangan jantung ataupun bypass. Kemudian kalau ibunya kurang dari 55 tahun udah kena serangan jantung dan bypass, itu dia akan menambah faktor risiko. Gitu. Jadi semuanya sama, tapi yang termuda yang saya temukan adalah usia 22 tahun, Mbak. Usia 20 tahun? 22 tahun sudah pasang cincin. Sudah pasang cincin? Ya, serangan jantung. Serangan jantung. Datang ke rumah sakit kita. Itu dipasangnya di mana tuh, dokter? Di pembuluh darah kiri bagian depan. Tapi beruntungnya kalau usia muda itu dia cuma satu pembuluh darah yang kena. Dibanding kalau usia tua. Kalau usia tua itu biasanya kenanya udah banyak. Banyaknya tuh berapa, dok? Kalau bisa 3-4 titik yang terkena. Harus pasang 3-4 ring gitu? Tapi sumbatannya satu, yang totalnya satu. Kalau usia muda dia beruntungnya cuma satu yang kesumbat total, yang lain masih mulus. Itu bedanya. Tapi kan kita nggak mau ya semuanya kena serangan jantung. Iya, gitu. Jangan. Nanti dokter terlalu sibuk ya, dokter. Benar banget, Mbak. Iya. Jadi tadi menjaga pola hidup, juga pola makan, olahraga ya, dokter ya. Hindari merokok atau sama sekali tidak boleh merokok. Stop merokok. Kalau fast food sebenarnya kan dimasak juga, dok, sebenarnya. Ini saya penasaran nih karena kan saya juga suka pesan fast food ya. Kan dimasak juga, dokter, bukan yang langsung ya, bukan yang selalu microwave gitu, dok. Tapi ternyata fast food itu di sini tuh kan dia kurang sayuran ya. Kurang sayuran. Bener gak ya? Kalau fast food coba emang ada ya. Kecuali fast foodnya yang salad stop, salad bar itu kan semuanya yang banyak sayuran. Banyak sayurnya. Jadi yang diutamakan tuh banyak sayur dan banyak buah. Kalau fast food yang ada sekarang emang ada yang kayak gitu ya. Ya lebih banyak yang digoreng sih, dokter ya. Digoreng atau masukin microwave langsung jadi itu gitu ya. Itu yang bikin kita sakit. Oke. Saya ngerti, dokter. Terus kalau misalnya nih, dokter, ada nggak pengaruh antara perempuan dengan laki-laki gitu, asupan makan, olahraga gitu? Jadi pada dasarnya perempuan itu dia lebih sedikit terkena serangan jantung.
Lebih sedikit? Yes. Lebih sedikit terkena serangan jantung perempuan? Boleh dong saya tersenyum. Hormon kewanitaannya masih ada. Kalau hormon kewanitaannya masih ada? Yes. Lanjutin jadi dok, itu apa maksudnya? Kalau dia sudah menopause, dia sama risikonya dengan pria. Gitu. Selama dia belum menopause, dia masih terlindungi oleh hormonnya. Jadi kalau tapi dia udah menopause, sudah berhenti mens, jadi dia sama dengan kita yang laki-laki. Terus untuk yang perempuan, berarti kan setelah menopause ada risiko yang sama dengan laki-laki untuk terkena penyakit kritis ya. Bagaimana cara kaum wanita untuk mencegah lah? Ya, jadi gampang. Itu kan termasuk dalam salah satu faktor risikonya menopause itu. Tapi kalau misalkan wanita kan kita faktor risiko nggak bisa kita ubah ya. Ya kan, betul, wanita nggak bisa diubah, udah given. Iya, kalau Dorce itu kan kayak memang dia pria ya, jadi memang dia nggak ada hormonnya. Tapi kalau wanita memang faktor risiko yang nggak bisa diubah. Jadi kita tinggal mengubah faktor risiko yang bisa kita ubah. Kayak misalkan kolesterol, jadi kolesterolnya harus kita tanganin. Kemudian kalau misalkan hipertensi, ya kita jangan makan yang banyak garamnya, yang asin-asin, kita bisa kurangin itu. Kemudian kalau kita merokok, ya kita bisa stop merokok. Kan wanita sekarang banyak yang ngerokok ya, jadi bisa di stop. Jadi kalau faktor risiko yang kita tidak bisa diubah, ya ngapain kita ubah? Nggak bisa juga kita ubah. Jadi pada dasarnya kita mengubah yang lain. Dan serangan jantung itu adalah kumpulan dari banyak faktor risiko. Sekali lagi ya, serangan jantung adalah kumpulan dari banyaknya faktor risiko. Iya, jadi tinggal kita cari faktor risiko mana. Gitu. Sama halnya dengan yang pria? Maksudnya? Kan tadi perempuan kan ada karena kalau udah menopause jadi exposure-nya lebih tinggi untuk terkena penyakit kritis. Kalau pria sama aja, tapi dia nggak punya hormon. Tapi dia nggak punya hormon. Jadi dia, semuanya sama. Semuanya sama. Iya. Cuman wanita doang yang beda. Memang diciptakan berbeda. Oh iya, terima kasih dokter.